Kerajaan Majapahit yang mempunyai nama asli Wirtatigta merupakan kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Rajasa. Dinasti ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan Singasari. Dinasti Rajasa didirikan oleh Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi atau Ken Arok. Video ini berisi daftar raja-raja Majapahit dari sejak kerajaan itu berdiri hingga runtuh. Juga berisi riwayat singkat pemerintahan mereka masing-masing. Siapa saja mereka itu? Ikuti saja video ini hingga selesai. Inilah daftar raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit dari sejak awal kerajaan itu berdiri hingga kerajaan itu runtuh. 1. Dyah Wijaya. Dyah Wijaya memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Dyah Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya mempunyai nama lengkap Nararia Sang Rama Wijaya. Dyah Wijaya adalah menantu Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Jayakatwang berhasil menggulingkan Kertanegara dan mengakhiri riwayat kerajaan Singasari. 1 tahun kemudian, yakni tahun 1293, Dyah Wijaya dibantu oleh pasukan Tatar dari Mongol berhasil menggulingkan Jayakatwang. Setelah menggulingkan Jayakatwang, Dyah Wijaya mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Wirtatigta atau Majapahit. Setelah menobatkan diri sebagai raja, Dyah Wijaya menggunakan nama keprabuannya Kertarajasa Jayawardhana. Selama memerintah, Dyah Wijaya menghadapi 2 kali pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut setianya, yakni pemberontakan Ranggalawe dan pemberontakan Lembu Sora. Namun Dyah Wijaya dapat memadamkan kedua pemberontakan tersebut. Dyah Wijaya wafat pada tahun 1309, digantikan oleh putranya Jayanegara. 2. Jayanegara. Jayanegara memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Jayanegara dalam serat Pararaton disebut juga dengan nama Kalagemet. Nama Kalagemet bukanlah nama sebenarnya, melainkan sindiran terhadap pribadi Jayanegara. Kalagemet mempunyai arti raja jahat yang lemah. Jayanegara adalah putra Dyah Wijaya bersama istrinya yang bernama Indreswari atau Dara Petak dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Ketika dinobatkan sebagai raja, Jayanegara menggunakan gelar Sri Maharaja Wiralondagopala Sri Sunda Prapandya Dewa Adiswara. Selama memerintah Majapahit, Jayanegara menghadapi banyak pemberontakan, di antaranya pemberontakan Nambi, Banyakwide, Mandana, Pawagal, Rasemi, dan Rakuti. Jayanegara berhasil menumpas semua pemberontakan kecuali pemberontakan Rakuti yang dibantu oleh Rasemi. Rakuti dan Rasemi adalah 2 anggota Korps Dharmaputra yang dibentuk oleh Dyah Wijaya, ayah Jayanegara. Rakuti bersama pengikut-pengikutnya berhasil menduduki kota raja dan menguasai istana. Jayanegara diselamatkan oleh Gajah Mada dari Korps Bayangkara, diungsikan ke desa Bedander. Setelah menyembunyikan Jayanegara di desa tersebut, Gajah Mada menyusun kekuatan untuk menumpas Rakuti dan kawan-kawannya. Gajah Mada mengembalikan Jayanegara untuk menduduki tahta Majapahit setelah berhasil menumpas Rakuti dan kawan-kawannya.
Karakter Jayanegara yang digambarkan dengan nama Kalagemet sebagai raja jahat yang lemah terlihat dari kisahnya yang melarang kedua saudari tirinya, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, untuk dinikahi oleh orang lain, sebab dia sendiri akan menikahi kedua saudara tirinya. Selain itu dikisahkan bahwa Jayanegara suka menggoda istri-istri dari para abdinya, termasuk istri Gajah Mada dan istri Ratanca. Ratanca adalah salah satu anggota Korps Dharmaputra yang juga sebagai tabib istana. Jayanegara dianggap sebagai raja yang lemah karena Jayanegara sering menderita sakit-sakitan. Kematian Jayanegara berawal dari dendam Ratanca atas tindakan tidak senonoh Jayanegara terhadap istrinya. Suatu ketika Jayanegara menderita sakit bisul. Ratanca diminta untuk mengobatinya. Kesempatan itu dipakai Ratanca untuk membunuh Jayanegara. Setelah Ratanca membunuh Jayanegara, Gajah Mada langsung membunuh Ratanca tanpa melalui proses peradilan. Hal itu membuka spekulasi bahwa Gajah Mada sebenarnya terlibat dalam rencana pembunuhan Jayanegara. Konspirasi pembunuhan terhadap Jayanegara diduga terkait rencana Jayanegara untuk menikahi kedua saudari tirinya, Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Setelah Jayanegara terbunuh, tahta Majapahit dilanjutkan oleh Dyah Gitarja. 3. Dyah Gitarja. Dyah Gitarja memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Dyah Gitarja naik tahta menggantikan Jayanegara yang terbunuh tanpa mempunyai keturunan. Dyah Gitarja adalah anak Dyah Wijaya dengan istrinya yang bernama Gayatri. Gayatri adalah putri bungsu Prabu Jayanegara dari 4 bersaudara yang keempat-empatnya diperistri Dyah Wijaya. Dyah Gitarja memerintah atas nama ibunya yang seharusnya naik tahta, tetapi tidak bersedia dan memilih menjadi pertapa. Ketika naik tahta, Dyah Gitarja menggunakan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menikah dengan Cakradara Kertawardana, yang kemudian memerintah bersama-sama sebagai penguasa Majapahit. Perkawinan mereka melahirkan 2 orang anak, yaitu Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Netarja. Dalam masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Majapahit pernah menghadapi pemberontakan Keta dan Sadeng. Tribuana Tunggadewi memimpin sendiri penumpasan terhadap pemberontakan itu, dibantu oleh Aditya Warman dan Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi inilah Gajah Mada dinobatkan sebagai Patih Amangku Bumi atau Perdana Menteri untuk Kerajaan Majapahit. Pada saat penobatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Tribuana bersama Gajah Mada dan Aditya Warman kemudian berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke mancanegara. Tribuana juga mengutus Gajah Mada dan Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit, sedangkan Aditya Warman mendirikan kerajaan vasal Majapahit di sana dengan nama Kerajaan Malayapura atau kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung. Ketika Gayatri wafat, Tribuana Tunggadewi juga mengakhiri masa kekuasaannya. Dia memilih menjadi anggota Dewan Penasihat Raja yang disebut Batara Sapta Prabu dan menyerahkan tata kepada putranya Dyah Hayam Wuruk. 4. Dyah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga 1389.
Dyah Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibundanya, Dyah Gintarja atau Tribuana Tunggadewi. Selama memerintah Hayam Wuruk yang dibantu oleh Perdana Menterinya Gajah Mada, Majapahit mengalami puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke seluruh Nusantara. Namun pada akhir masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami bibit-bibit keretakan yang pada akhirnya mengantar kerajaan itu pada masa kemunduran. Hal itu disebabkan karena bersama permaisurinya, Hayam Wuruk tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Sementara anak laki-laki yang dimiliki Hayam Wuruk berasal dari selirnya. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta Majapahit dipegang oleh menantunya Wikramawardhana. 5. Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Wikramawardhana dan Kusumawardhani memerintah dari tahun 1390 hingga 1429. Ketika Hayam Wuruk wafat, putrinya yang bernama Kusumawardhani tidak bersedia dinobatkan menjadi raja dan menyerahkan tahta kepada suaminya Wikramawardhana. Sementara itu, Aji Rajanata, putra Hayam Wuruk dari salah satu selirnya yang menjadi penguasa di Majapahit Timur, bergelar Bre Wirabumi kedua, merasa lebih berhak menjadi raja dibandingkan Wikramawardhana. Maka Bre Wirabumi kedua, Aji Rajanata, melakukan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama Perang Paregreg. Perang ini berlangsung cukup lama yang terjadi dalam beberapa gelombang. Pada akhirnya, Bre Wirabumi kedua, Aji Rajanata, terbunuh oleh Raden Gajah atau Bre Narapati dengan cara dipenggal kepalanya. Raden Gajah adalah Mahapatih Majapahit kala itu. Perang yang memakan banyak sekali korban itu kemudian dimenangkan oleh Wikramawardhana. Setelah Bre Wirabumi II Rajanata terbunuh oleh Raden Gajah, Raden Gajah menggantikan kedudukannya sebagai Bre Wirabumi ketiga. Meskipun Wikramawardhana berhasil memenangkan peperangan melawan Bre Wirabumi, namun Majapahit telah kehilangan banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang melepaskan diri ketika Majapahit sedang dilanda Perang Saudara. Pasca peperangan itu, Wikramawardhana menikahi putri Bre Wirabumi kedua yang menjadi penguasa di Daha dengan gelar Bre Daha II. Dari perkawinan itu lahirlah Dewi Suhita dan Dyah Kertawijaya. Wikramawardhana sempat mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Kemudian permaisurinya yaitu Kusumawardhani yang tidak lain adalah putri Hayam Wuruk mengambil alih tahta Majapahit. Kusumawardhani yang awalnya tidak mau dinobatkan dan menyerahkan tahta kepada suaminya, namun ketika suaminya mengundurkan diri, sementara anak-anak Kusumawardhani sudah meninggal semua, akhirnya bersedia melanjutkan pemerintahan suaminya. Ketika itu Majapahit dilanda wabah penyakit dan bencana kelaparan akibat peperangan yang berkepanjangan. Tak lama kemudian Kusumawardhani wafat. Akhirnya Wikramawardhana kembali melanjutkan pemerintahannya untuk mempersiapkan suksesi. Ditunjuklah putrinya Dewi Suhita untuk melanjutkan tahtanya. 6. Sri Suhita dan Aji Ratnapangkaja. Suhita dan Aji Ratnapangkaja memerintah dari tahun 1429 hingga 1447. Wikramawardhana menyerahkan tata Majapahit kepada putrinya Dewi Suhita atau Bre Daha III. Kemudian lengser dan melanjutkan hidup sebagai pertapa untuk mempersiapkan diri menjalani moksa. Setelah naik tahta, Dewi Suhita kemudian bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Suhita memerintah bersama suaminya yang bernama Aji Ratnapangkaja, yang kemudian bergelar Batara Hyang Parameswara.
Tak lama setelah dinobatkan sebagai penguasa Majapahit, Suhita menghukum Raden Gajah yang telah membunuh kakeknya, Wirabumi Aji Rajanata, ketika masa perang Parakrek. Karena perkawinannya dengan Ratna Pangkaja tidak dikaruniai putra, maka sepeninggal Suhita, tahta Majapahit beralih kepada adiknya, Dyah Kertawijaya. 7. Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya memerintah dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Dyah Kertawijaya menggantikan Suhita yang mangkat tanpa keturunan. Dyah Kertawijaya adalah adik Suhita, putra Wikramawardhana. Ketika dinobatkan menjadi raja, Dyah Kertawijaya menggunakan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Setelah 4 tahun memerintah, Kertawijaya tidak dapat mempertahankan tahtanya karena digulingkan oleh saudara tirinya, Dyah Wijaya Kumara, putra Wikramawardhana dari istri yang lain. 8. Dyah Wijaya Kumara. Dyah Wijaya Kumara memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Dyah Wijaya Kumara menggulingkan Dyah Kertawijaya, kemudian naik tahta dan bergelar Raja Sawardhana Sang Sinagara. Namun Wijaya Kumara hanya memerintah 2 tahun saja, kemudian wafat. Dyah Wijaya Kumara mempunyai istri bernama Bre Tanjung Pura yang kemudian melahirkan 4 orang anak, yaitu Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan, Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram, Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Pamotan, dan Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi. Sepeninggal Wijaya Kumara, tahta Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, yaitu antara tahun 1453 hingga tahun 1456. Hal itu disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Surya Wikrama atau Bre Wengker melawan Samarawijaya atau Bre Kahuripan. Surya Wikrama adalah adik Dyah Wijaya Kumara, sedangkan Samarawijaya adalah anak Wijaya Kumara. Hubungan Dyah Surya Wikrama dengan Samarawijaya adalah paman dan keponakan, sekaligus mertua dengan menantu, sebab Samarawijaya menikahi anak Surya Wikrama. Perebutan kekuasaan itu akhirnya dimenangkan oleh Dyah Surya Wikrama dikarenakan Samarawijaya mengalah dan menyerahkan tahta ayahnya kepada paman sekaligus mertuanya. 9. Dyah Surya Wikrama. Dyah Surya Wikrama memerintah dari tahun 1456 hingga 1466. Dyah Surya Wikrama atau Bre Wengker naik tahta setelah memenangkan perebutan tahta dengan Samarawijaya yang adalah menantunya sekaligus keponakannya, anak kakaknya yang menjadi raja terdahulu. Setelah naik tahta, Dyah Surya Wikrama bergelar Girisawardhana. Dyah Surya Wikrama memerintah Majapahit selama 10 tahun. Dyah Surya Wikrama digantikan oleh saudaranya Dyah Suraprabawa atau Bre Pandan Alas, salah satu putra dari Dyah Kertawijaya. 10. Dyah Suraprabawa. Dyah Suraprabawa memerintah dari tahun 1466 hingga 1478. Dyah Suraprabawa atau dikenal juga dengan nama Bre Pandan Alas, setelah naik tahta bergelar Singa Wikramawardhana. Singa Wikramawardhana naik tahta menggantikan Surya Wikrama. Pada tahun 1478, keempat putra Wijaya Kumara
atau Raja Sawardana Sang Sinagara, yakni Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan, Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram, Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Pamotan, dan Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi melakukan pemberontakan. Keempat putra Wijaya Kumara itu terhitung sebagai keponakan Suraprabawa, sebab Suraprabawa bersaudara dengan Wijaya Kumara dan Surya Wikrama. Ketiganya adalah anak-anak Wikramawardhana. Dalam pemberontakan itu Suraprabawa atau Singa Wikramawardhana gugur. Namun di pihak keempat putra Wijaya Kumara juga ada yang gugur, yaitu Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan, putra sulung dari keempat bersaudara tersebut. 11. Dyah Wijaya Karana. Dyah Wijaya Karana memerintah dari tahun 1478 hingga 1486. Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram naik tata setelah bersama 3 saudaranya berhasil menggulingkan Dyah Suryaprabawa atau Singa Wikramawardhana. Dyah Wijaya Karana naik tahta karena kakak sulung dari 4 bersaudara putra Wijaya Kumara yang memberontak kepada Singa Wikramawardhana gugur. Wijaya Karana adalah putra kedua dari keempat bersaudara itu. Wijaya Karana menggunakan gelar Abhiseka keprabuan dengan Girindrawardhana Wijaya Karana. Sejak tahta Majapahit di dalam genggamannya, pusat kekuasaan dipindahkan ke Daha. Ketika Wijaya Karana mangkat pada tahun 1486, tahta dilanjutkan oleh adiknya Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Pamotan. Namun tak genap 1 tahun adiknya yang bungsu yaitu Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi merebutnya. 12. Dyah Ranawijaya tahun 1486 hingga 1527. Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi adalah anak bungsu dari 4 putra Wijaya Kumara yang memberontak kepada pamannya Suraprabawa atau Singa Wikramawardhana. Dyah Ranawijaya sebenarnya juga adalah menantu Suraprabawa Singa Wikramawardhana. Ketika menduduki tahta Majapahit, Dyah Ranawijaya menggunakan gelar Abhiseka keprabuan dengan nama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya adalah Raja Majapahit terakhir. Peninggalannya berupa prasasti Jiwu atau prasasti Trailokyapuri yang dibuat pada tahun 1486. Prasasti itu dibuat sebagai penghormatan kepada Sang Moktaring Indrabuana. Ada beberapa tafsir mengenai siapa Sang Moktaring Indrabuana. Karena tidak ada Raja Majapahit yang wafat di Indrabuana, maka kemungkinan yang dimaksud adalah Ibunda Dyah Ranawijaya, yaitu Manggalawardhani, yang pernah menjabat sebagai Bre Tanjung Pura. Prasasti itu juga menyatakan Dyah Ranawijaya memberikan penghargaan kepada seorang Brahmana yang memimpin upacara srada memperingati 12 tahun wafatnya Sang Moktaring Indrabuana. Brahmana itu bernama Brahma Raja Ganggadara. Di bawah pemerintahan Ranawijaya, Majapahit mengalami kehancuran yang akhirnya menjadi bawahan Kesultanan Demak. Dengan demikian berakhirlah masa kemaharajaan Wilta Tikta atau Majapahit setelah berdiri 3 abad lamanya. Demikianlah daftar 12 penguasa Majapahit dari awal hingga runtuhnya kerajaan itu. Narasi ini disusun dan diolah dari berbagai sumber. Admi menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda. Daftar raja-raja Majapahit yang disajikan dalam video ini masih terbuka terhadap koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Semoga video ini mempunyai manfaat. Salam dari Wong Curah Jati. Wassalam. Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.